Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Hasanuddin. Di sini tujuan saya melakukan Zoom meeting adalah untuk memberikan informasi atau promosi kesehatan kepada teman-teman sekalian mengenai cara pencegahan demam berdarah dengue. Eh, Sebelum saya memulai materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah sudah ada yang kayak mengetahui sedikit informasi mengenai pencegahan atau mengenai demam berdarah sendiri? Ada teman-teman yang bisa bicara atau menyampaikan informasinya? Kalau kalau saya pribadi karena dari apa nih sudah lama sekali nih itu proses pencegahan seperti kayak penyemprotan itu tuh yang waktu kecil itu lama sekali nih. Sama ada antigentik yang ditaruh di dalam dalam air kalau tidak salah. Iya itu sebagai bentuk pencegahan. Kita lanjutkan untuk diskusi mengenai pencegahan demam berdarah dengue. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu DBD atau demam berdarah dengue. Nah, jadi demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Jadi untuk sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Nah, selanjutnya penyebab dari DBD adalah eh, karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk seperti yang saya jelaskan tadi pada definisi, disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di perkebunan atau persawahan. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Jadi ada 9 ciri-ciri yang akan saya tampilkan. Nah, ini merupakan gambaran daripada nyamuk Aedes aegypti. Ciri yang pertama, berwarna hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Dapat teman-teman sekalian lihat di gambar, terdapat nyamuk yang berwarna hitam dan ada loreng-loreng hitam putih di badannya. Selanjutnya, berbadan kecil. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu umumnya berbadan kecil. Selanjutnya, biasanya nyamuk Aedes aegypti itu tidak menggigit pada 24 jam, melainkan nyamuk ini biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari. Nah, pada pagi hari itu biasanya dia menggigit jam 9 sampai dengan jam 11 siang. Dan untuk pada sore hari biasanya menggigit pada jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Nah, selanjutnya hidup dan berkembang biak di dalam rumah. Maksud dan berkembang biak di dalam rumah ini maksudnya seperti bak mandi, vas bunga yang biasa ibu-ibu tempat itu bunga-bunga yang hidup dalam air, terus kolam renang kalau ada, terus kolam ikan. Nah, seperti itu tempat hidup dan berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Nah, selanjutnya senang hinggap pada pakaian yang bergantung, kelambu, dan di tempat yang gelap dan lembab. Nah, pada umumnya semua nyamuk itu kayaknya suka tempat yang gelap dan lembab. Tapi yang kita bisa cegah di sini adalah pakaian yang tergantung. Kebanyakan orang itu setelah memakai pakaiannya, dia tumpuk di gantungan baju. Jadi di situ bisa juga menjadi sarang nyamuk.
Nah, selanjutnya, jentik nyamuk berperan aktif dalam bak air. Jadi, telur-telur nyamuk dari nyamuk Aedes aegypti itu berada di dalam air, yang disebut dengan jentik-jentik nyamuk. Nah, selanjutnya, posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air. Jadi, bukan terlentang, melainkan tegak lurus, kayak berdiri, kalau jentik-jentiknya tegak lurus ke atas. Selanjutnya, gerakan jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas. Nah, selanjutnya, kemampuan terbang kira-kira 100 meter. Jadi ini bukan kemampuan jauhnya, melainkan kemampuan nyamuk Aedes aegypti itu untuk terbang ketinggiannya 100 meter dan untuk kejauhannya bisa mencapai 400 meter. Nah, itu tadi ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya, kita masuk di poin intinya, yaitu cara pencegahan nyamuk Aedes aegypti. Pada umumnya, nyamuk itu dapat dicegah pada nyamuk dewasa dan juga pada jentik nyamuk atau telur-telur nyamuk. Pada nyamuk dewasa itu biasanya kita pakai teknik fogging. Itu sebuah teknik yang dipakai untuk membunuh para serangga yang melibatkan pemakaian semprotan pestisida murni yang diarahkan oleh sebuah pompa udara. Kayaknya teman-teman udah pernah lihat kan? Selanjutnya, ada 3 cara pencegahan jentik nyamuk. Ini yang tadi tuh pencegahan nyamuk dewasa, dan selanjutnya adalah pencegahan jentik-jentik nyamuk. Ada 3. Yang pertama adalah cara pencegahan kimia, yang kedua fisik, dan yang ketiga itu biologi. Nah, untuk pencegahan kimia, seperti untuk nyamuk-nyamuk dewasa. Jadi teknik fogging itu bukan hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, melainkan juga bisa membasmi jentik-jentik nyamuk atau telur-telur nyamuk. Pada teknik biologi, itu adalah pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik dan bakteri. Maksudnya ikan pemakan jentik sini pada kolam ikan kita menurunkan yang viral sekarang itu ikan cupang, itu bisa memakan jentik-jentik nyamuk sehingga dapat kita cegah untuk sebelum menjadi nyamuk. Nah, kayak gini gambaran untuk jentik-jentik nyamuk. Nah, untuk selanjutnya ada namanya 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Nah, ini adalah cara umum untuk mencegah penularan dari penyakit DWD. Menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum bepergian. Ini mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lain yang sejenis seminggu sekali. Jadi semua tempat yang ada air terkumpul di situ bisa dijadikan nyamuk untuk bertelur dan menghasilkan jentik-jentik nyamuk yang bisa menjadi nyamuk dewasa. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. Menutup lubang pada potongan bambu yang bisa menampung air, kaleng, bisa juga kan bubuk lasfasida yang tadi di kolam itu. Memelihara ikan pemakan jentik yang tadi, memasang kawat kasah untuk mencegah masuknya nyamuk ke dalam ruangan. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk seperti yang kita biasa pakai itu autan namanya. Selanjutnya kita nonton video dulu. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus Anda lakukan adalah jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup.
Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan Anda, supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah, agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti nyamuk atau spray anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. Lakukan fogging, serta peliharalah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang dipelihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+, sebagai upaya awal mencegah DBD sejak dini. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah videonya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oh iya deh. Sesi selanjutnya saya minta dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya, mungkin bisa diajukan pertanyaannya. Saya, Kak. Musdalifah. Ya, Kak. Ya, silakan. Pertanyaan saya itu, apa maksud dari ciri nyamuk Aedes Aedes aegypti. yang berperan Kak, yang berperan dalam bak air, yang berperan aktif dalam bak air, Kak. Oh iya. Yang tadi di slide ciri-ciri, Di. Iya, Kak. Makasih, Kak. Ya, langsung saya jawab. Untuk ciri dari nyamuk Aedes aegypti itu yang berperan aktif dalam air, maksudnya itu nyamuk Aedes aegypti itu ketika jentiknya dalam air itu dia tidak diam-diam. Pada ciri-ciri selanjutnya tadi dikatakan bahwa jentik nyamuknya itu bergerak dari atas ke bawah. Jadi jika teman-teman sekalian menemukan jentik nyamuk yang bergerak terus dalam air pada bak mandi teman-teman, mungkin langsung bisa dibersihkan, jangan dibiarkan. Jangan cuma di bak air. Jika teman-teman sekalian sementara jalan lalu mendapatkan sebuah bak air yang terdapat jentik nyamuk yang bergerak-gerak, mungkin sebaiknya kalau bisa langsung ditumpahkan airnya atau langsung dibersihkan. Seperti tadi ada 3M, yaitu menguras bak mandi. Gitu. Apakah bisa dimengerti untuk saudara yang bertanya? Oh iya, Kak. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin bertanya ulang kepada teman-teman, apakah pengetahuan yang saya tahu bisa sampai kepada teman-teman sekalian. Nah, jadi saya tanya ya, untuk cuman satu orang yang saya tanya, jadi saya acak Nur Iksan Ismail. Iya, Kak. Saya mau bertanya teknik 3M yang dijelaskan pada video tadi. Baik, Kak. Menurut pengetahuan saya yang saya tangkap dari apa yang dijelaskan tadi, 3M itu yang pertama menguras, yang kedua menutup, dan yang ketiga mengubur. Nah, yang menguras itu adalah bagaimana kita bisa menguras atau mencuci kembali bak-bak mandi yang ada di rumah. Terus yang kedua menutup. Nah, menutup itu seperti menutup tampungan air supaya jentik-jentik nyamuk nyamuk tidak berkembang biak di sana. Dan yang terakhir adalah mengubur, di mana mengubur barang-barang bekas agar ketika hujan terjadi tidak ada genangan yang berada di botol bekas misalnya dan lainnya. Seperti itu, Kak. Mantap sekali jawaban dari Saudara Iksan. Jadi mungkin cukup sekian untuk teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga menyita waktu istirahatnya teman. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.